Selamat pagi. Pagi? Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kemarin sudah bertemu dengan saya ya di materi pilar digital. Sekarang saya melanjutkan kembali untuk materi digital ethics. Tapi kok kayaknya saya melihat kok pada lesu ya. Kita semangat dulu ya, oke? Semangat ya, siap ya. Kalau saya tanya mana semangatmu, dijawab yang bawah. Kalau saya tanya kamu pasti bisa, dijawab aku yakin bisa. Gitu ya seruannya, siap? Siap. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kamu pasti bisa. Aku yakin bisa. Asik, mantap. Pasti Bapak Ibu di sini sudah bisa menyelesaikan materi Smart ASN dengan lancar. Cuman masih perlu materi etika digital. Apa sih etika digital itu? Nah, etika digital itu tujuannya untuk ini. Peserta dapat memahami esensi dari pilar digital. Kita kemarin sudah belajar salah satunya, ini lanjutannya. Jadi Bapak Ibu kenapa kok perlu etika digital? Ya karena Bapak Ibu nanti akan menemui fenomena-fenomena digital di Indonesia. Ada 3 hal, yaitu dapat menyimpulkan urgensi, mengidentifikasi perilaku, juga ya ini bisa mengaitkan antara fenomena yang ada dengan yang Bapak pelajari hari ini. Dari sekian logo, kira-kira ada yang punya aplikasi ini semua atau hanya beberapa? Bisa dituliskan ya, minimal 2. Disebutkan aplikasi apa yang dimiliki Bapak Ibu sekalian. Oke, saya sudah berikan lembar post-it-nya, bisa ditempel. Oke, saya lihat dulu. Saya cek ya. Mbak Berti, oke Mbak Berti ada WhatsApp sama Instagram. Katanya nih Mbak Berti kalau WhatsApp untuk chattingan sama buat status. Kalau Instagram buat Instastory. Follow akun artis untuk baca komen. Wah, menarik sekali Mbak Berti. Saya lanjut lagi ya. Ini dari Mas Evan nih. Twitter, oh Mas Evan punya Twitter. Agak lama ya, kalau Twitter nih zaman-zaman saya main Twitter nih. Untuk mengecek trending topik, betul sekali. Facebook buat status dan membaca postingan orang. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian di sini sudah terbiasa ya dengan media digital, dengan perangkat digital, dan saya rasa Bapak Ibu sudah menerapkan beberapa prinsip dari etika digital itu sendiri. Oke, saya sudah membacakan. Namun Bapak Ibu saya mau tahu, pernah nggak lihat forwardan status seperti ini atau message? Berita tentang kecelakaan, kemudian korban pembunuhan yang mayatnya terekspos. Oke, Mbak Berti bilang pernah dan sering ya. Mas Evan juga menambahkan sering ada di Twitter. Oh, Pak Supar juga bilang sering ada di Telegram ya. Jadi foto potongan jenazah, darah berceceran sering banget dan itu di forward ya. Biasanya sih ini karena pengen paling update tentang berita itu, dianggap yang pertama tahu berita itu tuh bangga, jadi di forward terus. Oke, nanti kita bahas ini. Nah, namun sebelum itu kira-kira kalau melihat potongan cuplikan berita ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa membedakan nggak apa bedanya antara komenan di postingannya Ayu Ting Ting, kemudian ada fotonya Pak Jokowi, kemudian ada Korisa Putri? Tidak ada, Bu. Komentarnya sama-sama kasar. Tidak ada bedanya ya, rata-rata komennya kasar. Betul juga sih, yang satu di komentarnya Ayu Ting Ting itu didoakan anaknya positif COVID. Kemudian ada juga berita tentang Pak Jokowi, fotonya diinjak-injak pada hari kemerdekaan Indonesia ke-72. Kemudian ada juga nih, itu hidungnya jelek banget, melar banget, jempol kaki saja bisa masuk. Kasar ya, kasar banget loh ini di dunia maya. Nah, ini semua kesannya sama ya. Ada ujaran yang membenci, ujaran kasar. Tapi nyatanya ini semua berbeda kategori ya. Apa sih bedanya? Nah, ada hate speech, ada hoax, dan juga ada cyberbullying. Dari hoax sendiri ini kita sering banget nih percaya kabar burung lantas langsung disebarluaskan ya, tanpa memeriksa dan mengecek kebenarannya. Jadi hoax itu sendiri mengaburkan informasi yang justru sebenarnya ada.
dibikin seolah-olah tidak ada, atau yang sebenarnya tidak ada dibuat seolah-olah ada. Contohnya apa? Nah, yang EKTP katanya sih harus divalidasi secara berulang kali ke kelurahan ya, padahal kan EKTP itu kan seumur hidup ya, seperti itu. Kemudian juga ada hate speech, ungkapan atau ekspresi yang mengajak orang untuk mendiskreditkan pribadi tertentu atau golongan tertentu. Nah, contohnya siapa? Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi fotonya diinjak. Dia benci, tidak sependapat dengan Bapak Presiden kita, tapi diposting seolah-olah mengajak yuk rame-rame membenci Bapak Presiden. Ini yang namanya hate speech, ujaran kebencian. Kemudian saya balik lagi, ada cyberbullying. Jadi perkataan, perilaku atau tulisan yang mana maksudnya adalah menjelek-jelekan orang tertentu. Di dalam cyberbullying juga ada yang namanya doxing, yaitu menyebarluaskan datanya orang. Itu masuk cyberbullying. Nah, saya bisa kasih contoh yang itu hidungnya jelek banget, melar banget. Nah, ini cyberbully. Jadi bully tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga komentar-komentar dunia maya itu dampaknya juga seperti di dunia nyata. Orang yang baca ini, yang dikenakan ini, akhirnya tersinggung dan bisa stres sendiri ya. Kok ternyata banyak yang benci saya? Itu padahal terjadi di dunia maya. Itu loh efeknya cyberbullying, itu sangat-sangat menyeramkan ya. Oke. Tuh. Ini dibuktikan dari survei di tahun 2020 oleh Microsoft bahwa netizen Indonesia dilabeli sebagai netizen paling tidak sopan se-ASEAN ya. Dilihat dari komentarnya sangat-sangat buruk. Nah, kira-kira bagaimana sebaiknya ya kalau kita itu ada berinteraksi di dunia maya atau di cyberspace, artinya adalah ruang digital. Bagaimana sebaiknya? Menurut pada kasus ini ya, pada kasus cyberbullying, hate speech dan juga hoax, sebagaimana sih kita ini mestinya bersikap? Oke, kayaknya Pak Supar tadi menjawab, sebaiknya kita tidak mudah percaya ya dengan berita. Dikit-dikit kalau baca WA ada message forward gitu langsung diteruskan ke orang lain, harus dicek dulu kebenarannya. Betul sekali Pak Supar. Oke, dari Mbak Berti. Jadi kalau ada kecelakaan gitu ya, nggak langsung diposting ya Mbak ya, ikut-ikutan posting darah, potongan tubuh manusia, ya jangan ya. Karena apa? Karena kalau ada keluarga korban yang mengetahui ini, dia akan merasa lebih sedih lagi. Sudah kehilangan keluarga, kemudian dipublish lagi jenazahnya, itu akan menyakiti keluarga korban. Sampai di sini mengerti semua ya, paham ya? Saya rasa Bapak Ibu sebenarnya sudah mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam beretika digital. Nah, saya mendefinisikan kembali secara teori bahwa etika digital adalah kemampuan individu dalam mencontohkan, menyadari, dan menyesuaikan diri ya dengan tata kelola etika digital yang kita kenal dengan netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kok kita harus punya etika digital? Yaitu karena itu kontrol ya, self control kita. Kalau kita nggak punya kontrol, kita kebablasan. Dikiranya memang bukan dunia nyata, memang dunia maya, tapi di dalamnya juga ada interaksi manusia. Jadi tidak ada bedanya antara dunia nyata dan dunia maya. Setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di media digital harus dapat benar-benar dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal yang positif. Karena itulah kita perlu self control, yaitu etika digital. Nah, untuk mengaplikasikan sendiri etika digital itu harus bagaimana? Ya dari dalam diri kita harus punya apa? Harus punya prinsip. Kalau mau posting itu harus sadar. Kalau mau posting atau membagikan pesan itu harus mengandung nilai kebajikan. Harus ada integritasnya dan juga ada tanggung jawabnya. Contoh nih, Bapak Ibu semua di sini kan ASN ya. Jadi kalau pergi perjalanan dinas, berhati-hati kalau mengunggah Instastory ya. Kesannya pergi perjalanan dinas, mengurus urusan kantor. Habis gitu posting lagi makan-makan, lagi wisata. Hati-hati. Karena apa? Masyarakat menilainya kita nggak kerja.
padahal kita kerja. Nah ini hati-hati kalau posting instastory, akhirnya masyarakat menilai bahwa ASN makan gaji buta. Nah ini loh, jadi citra-citra negatif ini yang sebenarnya membangun tuh ada diri kita sendiri, makanya berhati-hati. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin deh Bapak Ibu sekarang menerapkan etika digitalnya. Kan tadi sudah pada punya ya media sosial, bisa dibuka salah satunya, kemudian Bapak Ibu menjelaskan apa yang bisa diterapkan sesuai dengan ruang lingkup etika digital. Baik. Oke, Pak Supar sudah menuliskan ya di post-it. Saya baru saja mendapat pesan di grup tentang kemacetan Surabaya pada malam nanti karena ada pawai. Oke. Dan setelah saya cek di Suara Surabaya FM, ternyata itu hoax. Oh, betul sekali. Jadi Pak Supar sudah menerapkan prinsip etika digital ya. Jadi harus cross check dulu kebenarannya ya. Apa benar nanti malam ada pawai? Apa benar nanti macet? Jangan-jangan hanya berita yang berlebihan. Oke, terima kasih Pak Supar. Ternyata Pak Supar sudah bisa menerapkan etika digital. Terima kasih ya. Untuk itu saya minta kembali Bapak Ibu sekalian di sini untuk scan barcode. Di sini ada evaluasi ya, ringan saja, multiple choice. Ini aplikasi Kahoot, monggo silahkan dikerjakan dalam waktu kurang lebih 5 menit. Baik, sepertinya sudah mengerjakan semua. Hal yang penting perlu kita ingat adalah bahwa penghargaan pada diri sendiri harus kita jaga walaupun kita berada di dunia maya. Kenapa? Karena kalau kita menjelek-jelekan diri kita sendiri, efeknya juga jangka panjang. Hati-hati, jangan sampai memberikan citra negatif untuk diri sendiri. Dan kedua, ingat, di ruang interaksi media digital tidak hanya ada diri kita sendiri, ada orang lain di sana. Maka bijaksanalah untuk menghargai orang lain. Mungkin itu dari saya menutup materi etika digital. Terima kasih semuanya, kita bertepuk tangan untuk apresiasi hari ini. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.